everyone, selamat datang di podcast Bisik-Bisik ya. Di pagi yang cerah ini, kita bakal ngobrol santai nih tentang kehidupan mahasiswa. Yang pasti bakal relate banget buat kita semua. Sebelumnya, kenalin aku Vivi dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Angkatan 2024. Yang dimana bakal nemenin kalian di obrolan kali ini. Dan tema kita hari ini super menarik nih, yaitu kupu-kupu versus kura-kura. Dua sisi kehidupan mahasiswa. For your information nih teman-teman, kalau kupu-kupu dan kura-kura yang dimaksud tuh bukan hewan ya, tapi sebutan buat mahasiswa kuliah pulang dan kuliah rapat. Mana sih yang lebih berfaedah, lebih sehat, atau justru lebih melelahkan? Yuk kita bahas bareng dua narasumber keren yang punya pandangan berbeda soal dunia akademik dan organisasi. Sebelum mulai, seperti biasa, ada ritual dulu nih biar semangatnya makin dapet. Kalau aku bilang podcast bisik-bisik ya, kalian jawab bincang-bincang asik bareng Himalaya. Sambil tepuk tangan ya. Oke, siap? Siap. Podcast bisik-bisik ya. Bincang-bincang asik bareng Himalaya. Oke, semangatnya udah mulai terasa nih. Langsung aja ya, udah hadir dua mahasiswa kece. Yang satu aktif banget nih di organisasi alias tim kura-kura. Dan yang satu lagi fokus ke akademik alias kupu-kupu. Halo kalian berdua, boleh banget dong buat perkenalan diri terlebih dahulu nih. Oke, sebelumnya kenalin ya, namaku Haikal. Aku dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan 2024 yang saat ini sedang aktif di beberapa organisasi kampus nih. Jadi aku masuk di tim kura-kura. Baik, perkenalkan nama aku Adi Chandra Kusuma dari Fakultas Peternakan. Aku di sini sebagai tim kura-kura, kuliah pulang. Itu aja sih. Gitu ya, berarti kalian mulai ini sudut pandang yang berbeda kalian berdua ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya kalian hari ini? Paling kamu Kak Haikal lagi sibuk kuliah ya? Kuliah rapat gitu. Untuk hari-hari ini sih memang lagi sibuk-sibuknya. Punya proker ya? Ya, apalagi menjelang akhir tahun nih, lagi kejar-kejaran proker, tugas-tugas akhir. Tapi alhamdulillah masih sehat selalu. Kalau Pak Chandra? Kalau aku sendiri sih hari-hari ini kebanyakan praktikum. Tiap hari ada praktikum terus. Jadi untuk mengikuti kegiatan kayak Haikal, ikut-ikut program gitu belum sempat, masih capek. Praktikum tiap hari, pulang praktikum itu aja terus tiap hari. Jadi lebih fokus ke akademik ya, kayak lebih mantepin. Iya. Soalnya banyak praktikum juga kan dari kamu. Banyak banget. Terus kalau boleh tahu dari kalian berdua nih, selain itu kesibukannya yang lain ada nggak? Mungkin kalau aku dari aku sendiri Iya. ikut kepanitiaan. Oh, ikut kepanitiaan juga. Kemarin mengikuti kepanitiaan fakultas di Natalis. Kalau kayak kau sendiri? Kalau aku sendiri Ya. ya tadi lagi sibuk-sibuk ngejar proker, lagi sibuk-sibuk ngejar tugas akhir, ya nggak pernah berhenti ya, dikejar terus ya capek ya. Kalau aku lihat nih ya, dua gaya hidup kalian itu kayak bertolak belakang gitu. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih yang kalian milih gaya hidup kayak gitu, kayak Kak Haikal dengan kesibukannya yang milih kuliah rapat, dan Kak Chandra yang milih cuma fokus buat praktikum aja nih. Alasan kalian tuh apa gitu? Oke, kita tahu sendirilah kalau semisal kita join sesuatu organisasi, kita join suatu perkumpulan, maka hal yang pasti kita dapat adalah pertama relasi. Kenalan kita akan bertambah. Beda dengan kita hanya sedang kuliah di kelas, maka kenalan kita, teman-teman kita adalah orang-orang yang ada di kelas saja. Ya? Bahkan bisa dikata pun juga cuma 30 ya sekelas, kalau ada 30. Jadi memang itu suatu benefit yang jarang didapatkan kalau semisal kita hanya pasti di kelas saja.
Tapi selain itu juga banyak manfaat sih sebenarnya yang menjadi suatu alasan aku yang mendorong aku buat ikut di beberapa organisasi. Jadi kayak kita bisa latihan leadership kita, bisa latihan manajemen waktu kita. Jadi semua manfaat-manfaat itu bisa kita dapatkan kalau kita join organisasi. Itu sih alasan aku. Jadi biar relasinya lebih luas lagi gitu Iya. ya lingkupnya. Bukan cuma di teman sekelas, tapi bisa sampai satu fakultas. Bahkan satu unit Satu unit pun luar kampus juga. itu dari Kak Haikal ya. Kalau dari Kak Chandra? Kalau dari aku sendiri sih, Ya. kenapa aku milih kuliah pulang? Soalnya untuk semester awal kita itu sebenarnya mengatur waktu. Kegiatan yang pertama kita ke pembelajaran akademisi. Jadi awal-awal kita harus mengetahui akademisi kita itu sebenarnya padat apa tidak. Jika padat, kita bisa mengikuti organisasi seperti KIK. Ya benar, seperti KIK yang sampaikan tadi, kita bisa menambah relasi, menambah teman. Tetapi kita kan juga harus mempertimbangkan lagi. Kita mengikuti organisasi ini, apakah akademisi akan ketinggalan atau gimana, kita harus tahu depannya bagaimana. Jadi untuk menjadi kupu-kupu untuk awal-awal semester itu sebenarnya sangat penting. Tapi untuk semester kelanjutan kita bisa mengevaluasi lagi apakah kita membagi waktu untuk berorganisasi atau tidak. Kalau dari kalian juga nih, kan kita kan kuliah kan juga di akademik ya. Nah, kalau dari sudut kalian nih, antara organisasi dan akademik tuh lebih penting yang mana? Kalau boleh tahu nih. Oke, aku dulu ya. Ya boleh Oke. dari Kak Haikal dulu. Oke, kalau masalah akademik sama organisasi, kalau harus diseratakan ya, harus Iya. ditingkatkan. Itu memang akademik nomor utama, nomor satu. Karena mau gimana pun kita datang ke sini, jajal ke sini, dari kita perantauan pun, yang tujuan utama kita kan akademik. Bahkan restu orang tua pertama pun akademik kita. Jadi memang prioritas utama tetap akademik, tapi tujuan kita di sini juga bukan hanya mencari ilmu yang kita pilih saat kuliah, tapi juga ilmu-ilmu luar kampus, ilmu-ilmu luar dari studi yang kita jalani itu juga termasuk ilmu. Masih Jadi penting juga ya masih penting ya. juga kayak tadi menambah relasi dan lain sebagainya. Tapi tetap prioritas utama adalah akademik dan tidak lupa juga untuk tetap menjaga relasi, mencari relasi dengan cara ikut organisasi. Itu kalau dari aku. Benar sih. Menurut aku juga kayak seperti Kak Ekal. Jadi yang pertama itu akademi. Untuk pengalaman kita bisa cari sendiri, kayak kita ada waktu luang, kita bisa main ke, kan aku peternakan, bisa main ke peternakan, kita sharing-sharing sama peternak, itu juga bisa menambah relasi dan menambah pengalaman. Ya soalnya kita kan ya kuliah ya. Iya, Masa sih kuliah. kita penting selain nggak akademik, terus ngomongin kupu-kupu dan kura-kura nih, pasti dong ada kelebihan dan kekurangan yang mana bisa kalian sebutin deh dari PV kalian masing-masing tuh apa aja kelebihan kekurangannya. Kalau dari kupu-kupu sendiri, Iya boleh dari kalian Chandra dulu. kalau kupu-kupu sendiri itu untuk manfaatnya ya kita bisa mengurangi lelah kita, mengurangi lelah kalau kita mengikuti rapat. Kan kita habis matkul langsung rapat, kan kita pasti harus butuh energi yang Iya. lebih. Jadi Pasti kayak, lebih sibuk lagi ya Nah. misal kupu-kupu. apalagi kita kuliah dari pagi sampai sore, langsung habis itu malamnya rapat, kan pasti kita capek. Belum juga mengerjakan tugas-tugas yang lain seperti laporan atau sebagainya. Gitu. Untuk kekurangannya ya tadi, kekurangan apa namanya? Kurang mendapatkan relasi yang lebih. Kalau menjadi kupu-kupu. Oke, kalau aku ya untuk pandangan lagi, memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi Iya betul. aku bicara tentang kura-kura ya. Kelebihannya itu bisa pertama tadi, benefitnya mendapat relasi. Selain dari itu, kita bisa latihan manajemen waktu. Jadi, walaupun kita memang sudah memiliki banyak tugas, mau kuliah, kayak laprak, tugas dosen, atau apalah yang semisal dengan tugas-tugas kuliah. Nah, maka kita harus bisa membagi waktu kita, di mana kita harus mengerjakannya supaya tidak terlewat deadline, dan juga kita bisa menjadi seseorang di dalam organisasi gitu. Jadi
kita juga berdampak di orang lain, tapi juga tidak melupakan kewajiban kita di awal. Jadi di sana kita bisa memanage waktu, kita bisa melatih, membagi waktu kita supaya semua kegiatan kita tidak terganggu dengan adanya atau keikutsertaan kita di dalam organisasi. Tapi untuk kekurangannya, nah bisa kita lihatlah kalau kita nanti banyak rapat ngerjain tugas pasti waktu pusing nggak istirahat, sih? iya Iya. waktu istirahat berkurang, badan stamina pun berkurang dan nanti ya seperti itulah. Tapi tetap tadi kembali kepada manfaat yang akan kita dapatkan. Di kelas itu tidak kan? Oh, sejauh ini nggak pernah, nggak pernah. nggak pernah sama sekali. Jadi kayak apa penting kayak mau manajemen waktu Iya. antara akademik. Sebenarnya untuk manajemen waktu semua penting ya. Iya. Kalau mau kura-kura maupun Sama aja semua balance nggak sih? sebenarnya harus balance. Terus ngomong-ngomong nih, pasti ada juga kan tantangan dari gaya hidup kalian masing-masing. Biasanya apa yang paling sering kalian hadapi? Tantangan gitu. Kalau aku sendiri ya, Ya. jujur ini memang tantangan paling berat itu Apa tuh? kadang jadwal tidak sesuai dengan apa yang kita jadwalkan sehari-hari ya. Karena memang semisal rapat, ada ini, ternyata juga ada tugas lagi. Kan paling berdampak itu pada waktu quality time kita. Kayak kita nanti misalnya kalau makan masak sendiri itu pun jadi tinggal beli aja. Di pengeluaran bertambah itu. Iya. Terus misalnya nyucinya tertunda sehingga numpuk-numpuk. Numpuk bajunya, Iya, ya. itu emang sangat berpengaruh pada gaya hidup sebelumnya. Jadi memang agak berpengaruh kalau misalnya kita ada rapat atau sebagainya gitu. Soalnya bakal sibuk kan, jadi Iya. kayak nggak cukup buat ngurusin Iya. semua kan. Lebih ngejar-ngejar deadline gitu ya sekarang. Iya. Jadi dari Kak Chandra, Apa dari sisi tantangannya? tantangannya apa ya? Sebenarnya tantangannya tadi kita harus apa namanya manage waktu aja sebenarnya. Dari ada tugas-tugas kita kerjain, jangan lambat telat deadline. Itu pun kalau deadline dari dosen kadang ketabrakan sama praktikum kita juga pusing ya. Yang mau kerjain praktikum dulu atau tugas deadline terlebih dahulu. Ya gitu. Iya sih ya, soalnya kayak harus pintar-pintar kita aja nggak sih kayak nyimbangin dan mana yang harus diprioritasin nggak sih? Iya. Betul sekali. Iya kan? Terus ngomong-ngomong juga nih, pasti sering banget nih dengar ada stereotip di kampus atau pandangan orang lain. Misalnya kupu-kupu dibilang nggak aktif, kura-kura dibilang sok sibuk. Nah, terus dari pandangan kalian tuh beneran ada nggak sih stereotip itu? Terus cara kalian nyikapi kayak gitu tuh kayak gimana? Oh, kalau aku sendiri sih Iya. sering ya teman-teman ngomong gitu sering. Tapi kan kita ada pandangan sendiri kan orang masing-masing. Statement kita apa namanya? Kamu lu kupu-kupu pulang, Nggak aktif. nggak aktif Nggak organisasi, ngapa-ngapain nggak ngapain. gitu. Dan mereka bilang gitu, tapi kan kita di luar nggak tahu ada kegiatan apa Iya. selain itu. Bisa kita ke mencari pengalaman yang lain di selain di organisasi kan bisa. Itu aja sih. Soalnya orang lain juga nggak tahu kan kalau kita tuh sebenarnya kayak Gimana? Kesibukannya. Ya. Bisa, Bukannya coba iya. tiap hari ngapain aja nggak tahu kan. Cuman Iya. tahunya pasti kuliah habis itu pulang. ya taunya dari luar doang. Untuk selainnya pas sudah pulang kita nggak tahu di rumah ada kegiatan apa, A, B, C, D, itu kan nggak tahu namanya. Iya. Tahu. Terus dari Kak Haikal, Kalau pandangan aku ya, iya. kalau aku sendiri ya sama teman-teman itu sering dikatain juga apa terus so sibuk, So sibuk gitu ya, So- sering dibilang kayak gitu. so rapat, sering. Tapi aku punya solusi untuk Gimana itu tuh? semua. Yang pertama kita pasti agak gimana kalau dikatain seperti itu. Ini so sibuk segini. Nah, pertama anggap aja itu sebagai candaan teman-teman ke kita gitu ya, biar kita nggak masuk ke Enjoy hati dan juga. enjoy gitu ya. Itu Terus fun aja. ya terus kalau misal masih digituin terus, kita masih dikatain gitu terus, anggap itu sebagai penyemangat kita. Ya. Kayak mereka nyorakin kita saat lomba gitu, oke semangat, tapi itu dalam kata-kata lain, sok sibuk
tapi dia hanya makan aku nih. Iya, gitu. betul. Jadi buat enjoy aja lah kalau seperti itu. Berarti bisa membuktikan dari kesibukan ini dapat menghasilkan apa gitu kan. Atau juga dengan sibuk itu akademik gak terganggu, ya kan? Akademik soalnya nomor 1 ya. Iya. Bebas ya. Tangan dong. Wah. Salut sih, soalnya kayak apa bisa saling mengerti juga gitu. Terus kalau dilihat dari jangka panjang juga nih, menurut kalian dampak gaya hidup kalian ini apa sebenarnya? Yang dulu nih. Ya mulai. Oke. Kalau kita join organisasi, join perkumpulan, himpunan dan lain sebagainya, pasti yang pertama nanti kita mendapat relasi ya. Kita selesai kuliah, kita selesai menamatkan mata kuliah yang kita ambil di perkuliahan. Kita nggak kebetulan ya, kita sudah punya relasi sana sini. Iya. Kayak udah luas di tempat relasinya. A gitu ya. Kayak misalnya kita butuh untuk kerja kayak ngelamar sementara gitu di tempat A. Setelah itu setelahnya kita B dan lain sebagainya. Nah itu salah satu kunci penting. Dan kedua, manajemen waktu, manajemen jadwal dan lain sebagainya itu bakal kita kepake di masa depan. Karena siapa yang mau mengatur kita di masa depan? Orang tua pun akan lepas tangan gitu ya. Ya, soalnya udah dewasa. Iya, juga udah ya. dewasa. Bahkan orang tua berharap besar sama kita kalau kita udah dewasa nanti. Jadi tentang masalah organisasi ini, tentang kita bisa belajar manajemen waktu yang bagus, yang baik, bisa manajemen jadwal kita, menata apa yang akan kita lakukan beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, itu sangat penting dan sangat akan berguna di masa depan. Karena kita berbicara tentang jangka panjang ya. Iya betul. Walaupun sekarang ini capek-capeknya ngantuk-ngantuk terus, tapi Nanti ada manfaatnya hasilnya ada gitu di ya. depan ya. Iya begitu. Lalang di depan, sukses di belakang. Iya. Pernah sakit ke hulu, pernah ke tepian gitu ya. Saya sakit dahulu, pernah sakit ke tepian. Boleh. Kalau dari aku sendiri ya, untuk kehidupannya masih sama. Samanya gimana Bukan tuh? sama maksudnya kan karena kuliah pulang, nugas, bla bla bla. Iya. Mungkin kita dapat pengalamannya untuk relasi ya, kita cuma bisa main ke tempat-tempat kayak peternak, pertanian, kita cari ilmu di sana untuk kenalan lebih jauh. Ya seperti kayak kalau dibicarakan tadi kan, kita untuk depannya bisa mencari kayak pekerjaan lebih mudah dicari karena udah ada kenalan orang dalam begitu kan. Iyalah itu kan sekarang emang sering berangkat ini. Orang dalam nomor satu gitu kan. Iya. Stop. Pinter-pinterin nyari orang. Stop. Udah ya pembahasannya ya, udah ya. Stop ya Kak Chandra ya. Oke, biar gak tegang kita main bentar boleh ya. Main apa tuh? Namanya True or False. Tahu nggak nih True or False kayak gimana? Tahu. Tahu kan yang benar atau yang salah gitu loh. Nah nanti tuh rules-nya nanti aku bacain pernyataannya terus kalian jawab jujur. Dan kenapa sih kalian kok nilai ini? Mungkin bisa dijelasin dikit gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaan kayak tadi, jadi jawabannya kalau masih nggak. Oh, iya, seperti itu. Nah sebelumnya aku kasih ini nih. Jadi nanti biar kalian lebih memudahkan pilih buat true or false. Oke, langsung aja ya. Ini cepat-cepatan apa gimana nih? Baru boleh. Nanti kalian langsung pilih true or false. Oke? Oke, yang pertama, organisasi bikin nilai kuliah turun. False. Soal aku tuh alasan. Ayo, boleh. Kenapa kupu-kupu salah? Menurut kan aku dulunya pas SMP, SMA kan juga organisasi. Iya. Jadi kayak pas waktu kuliah ini udah kayak bosan organisasi, jadi kayak mungkin untuk nilai, Udah capek ya? iya, untuk nilai sih nggak ngaruh sih sebenarnya di organisasi. Malah kalau waktu SMA sih malah organisasi itu malah kayak penting banget untuk leadership kita di waktu kuliah. Iya, betul. Oke, kalau sendiri false ya, karena memang kejadian di aku walaupun sering organisasi banyak, tapi nilai tetap aman, tetap lebih baik dari Tetap stabil ya. Iya. tetap stabil lah gitu. Jadi ya itu salah lah kalau misal dibilang orang Organisasi bikin nilai bikin turun gitu ya. Salah itu salah. Bentar itu. Tak benar. Oke, yang kedua, kupu-kupu itu sebenarnya pemalas. Oke, 1, 2, 3. False. False juga. False juga. Oke, kenapa?
kenapa aku dibilang pemalas? Sebenarnya bukan pemalas sih. Bener. Bener, pemalas sebenarnya. Ya kayak tadi itu, kayak kita kuliah pulang tapi kan di luar kegiatan kampus kita itu, di luar masih ada banyak kegiatan kayak berarti kita di rumah ada kegiatan A B C D. Jadi kan dibilang malas nggak bisa, soalnya kita ada kayak keperluan. Jadi keperluan itu kan bisa dibilang penting, sangat penting, penting dan tidak penting. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan ya, karena ini udah pulang. Tetapi kan pas dia di rumah kan nggak tahu kegiatan dia itu di rumah ngapain, sibuk apa tidak kan nggak tahu. Oke, langsung aku sendiri memilih false. Iya, kenapa? Ya karena kalau kita lihat teman-teman kita yang nggak organisasi pun tugas mereka itu lancar gitu loh. Iya. Tugas mereka itu sesuai deadline dikumpulkannya. Jadi mau dikatakan malas pun tidak pantas karena mereka masih giat dalam mengerjakan tugas, masih mau bertanya kalau ada dosen, kalau dibilang malas itu nggak pantas gitu. Jadi aku pun setuju sama Mas Sandra, Tania. ya. Soalnya sama aja gak sih? Iya. Pemalas bukan tentu kupu-kupu itu. Oke. Kalau malas sendiri kan nggak bisa diartikan langsung kayak gitu kan, nggak bisa. Nggak Iya. bisa. Oke, yang terakhir nih, yang ketiga, aktif organisasi bikin gampang cari kerja. 1, 2, 3. Apa nih? Sama Ya. tuh. False. False. Tuh. Kenapa tuh? Oke, kita kembali lagi di awal ya karena Iya. mencari relasi, manfaatnya banyak relasi. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perseorangan per individu itu salah ya, tapi kalau ini bicara tentang beberapa kelompok, banyak orang, ini sebenarnya benar karena kenapa? Karena seseorang akan melihat kita itu saat kita berproses, saat kita berorganisasi, kinerjanya bagus, maka seseorang itu akan menariknya di tempat kerjanya. Kalau ini semisal kejadian di magang ataupun dimanapun, saya melihat kita itu bagus kinerjanya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwasanya berorganisasi itu bisa memudahkan kita cari kerja gitu. Tapi nggak bisa disalahkan juga kalau kita organisasi kita mencari kerja, bukan, tapi tetap kita harus improve diri, tetap kita harus mempertahankan value diri kita biar nanti banyak yang melirik dan kita saat melamar juga mudah diterima. Oke, setuju sih. Kenapa kan boleh salah? Soalnya Ya. dari statement yang terakhir dari Mas Eka ketika kayak tidak semua organisasi mudah dapat kerjaan. Iya. Gitu. Jadi kayak sebenarnya itu tidak dari kita organisasi dapat relasi banyak, dapat kerjaan mudah. Menurutku salah sih, soalnya dari pekerjaan itu sendiri kan kita bisa dikembangkan dari diri sendiri. Jadi kayak skill kita di upgrade, kayak gitu kan, soft skill, hard skillnya kita upgrade. Pasti nanti perusahaan atau tempat kerja kita depannya pasti tertarik pada kita karena kita memiliki skill yang dia mau gitu. Kemampuan diri kita sendiri gitu ya masing-masingnya. Soalnya kepribadian setiap orang kan beda ya. Iya, tapi ya kembali lagi. Iya, Dimanapun itu tetap namanya juga kalau perkembangan aja namanya juga organisasi. Iya. Oke, mungkin segitu dulu kali ya buat gamesnya. Oke. Terus selanjutnya sebelum kita tutup, boleh kasih kesan singkat buat satu sama lain dan buat maba mungkin yang di luar sana, mahasiswa baru. Siapa dulu Oke, nih? kasih dulu boleh. Oke. Untuk maba-maba semester depan jangan bingung untuk memilih kupu-kupu atau kura-kura. Sebenarnya itu dari kepribadian kalian sendiri, mau lebih mengualitaskan diri atau memfokuskan diri ke akademik. Untuk closingan dari aku sendiri sih, jangan pernah gagal, jangan pernah dikatain orang lain. Karena orang yang gak pernah gagal atau orang yang gak pernah dikatain orang lain, maka itu tanda mereka telah tidak pernah berjuang di hidupnya. Menarik ya. Iya. Dari Mas Eka sendiri? Iya, Oke, dari aku sendiri ya. Sebenarnya kupu-kupu kura-kura memang suatu hal yang harus bisa dapat kita tentukan pilihannya. Kita akan berjalan mengikuti jalan yang kita pilih.
kita tidak akan berjalan pada jalan yang telah kita anggap itu bukan jalan kita gitu ya. Kayak misalnya kita mau ke Malang, kita mau lewat Pujon, maka itu tidak akan lewat jalan dari Surabaya. Nah itulah mahasiswa ya, mahasiswa baru terutama. Jadi kalian terserah kalian mau mencari sesuatu dimanapun itu terserah kalian. Kalian mau ikut rapat, mau ikut organisasi, mau fokus akademik, itu merupakan pilihan yang harus dijalankan. Karena seseorang tidak tahu proses kalian, karena seseorang tidak akan memandang proses kalian, karena seseorang tidak akan memandang apa yang kalian lakukan, tapi seseorang akan memandang apa yang kalian hasilkan. Gitu ya. Jadi mungkin itu Dan juga ya pesan dari aku ya buat semuanya, bukan hanya maba nih, masa mahasiswa yang sudah berjalan sampai semester 3, 4, ya bahkan di semester akhir. Itu sedikit pesan dari aku sendiri. Berarti intinya gini Kak ya, maupun jalannya berbeda tapi tujuannya tetap sama. ya, satu tujuan. Satu tujuan. Tujuan yang sama. Oke, seperti itulah. Keren banget ya pesannya nih. Jadi intinya mau kupu-kupu atau kura-kura, yang penting kalian tetap berkembang, Iya. bahagia dan sehat mental. Itu yang paling utama sih. Paling utama bisa gitu. Oke. Wah, gak kerasa banget kita udah di penghujung podcast hari ini. Cepet banget ya. Dari obrolan tadi kita bisa simpulin kalau keduanya tuh sama-sama bermanfaat asal bisa balance, asal bisa seimbang. Lalu yang kedua, jaga kesehatan fisik dan mental. Itu nomor 1, itu penting itu. Terus yang ketiga, jangan bandingin diri sama orang lain. Yang keempat, organisasi boleh, tapi akademik jangan dilupain. Soalnya kita kuliah juga untuk akademik kan. Jadi kayak, ya masa kita melupain akademik sih? Terus yang terakhir, yang paling penting itu nikmati proses jadi mahasiswa. Betul nggak? Betul banget, betul banget, betul banget. Kayak rugi nggak sih kalau misal nggak dinikmatin prosesnya? Rugi banget sih. Dinikmati sambil main-main nggak apa-apa. Yang seimbang. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak buat Kak Haikal dan Kak Chandra. Udah sharing seru banget hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi refleksi buat semua mahasiswa di luar sana. Nah, kira-kira kalian tim yang mana nih? Tim kura-kura atau malah tim kupu-kupu? Komen di bawah ya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, jargon bareng-bareng. Kalau aku bilang podcast bisik-bisik ya, jawabannya bincang-bincang asik bareng Himalaya. Podcast bisik-bisik ya. Bincang-bincang asik bareng Himalaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Bye-bye. Bye-bye.